Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Ayu. Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan baik, sehat, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa, sebelum masuk pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita masuk ke tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, pembahasan yang pertama yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Nah, contoh di kehidupan kita sehari-hari yaitu seperti kapur barus atau kamper. Ada yang tahu kapur barus atau kamper? Dulu kamper ini biasanya digunakan sebagai pengharum pakaian. Bentuknya tuh bulat-bulat, suka ada yang berwarna dan ada juga yang putih. Nah, biasanya simpan dalam lemari sebagai pewangi pakaian. Nah, kamper ini yang semula bentuknya besar, lama-kelamaan akan mengecil. Nah, peristiwa menyublim ini menyebabkan kapur barus makin kecil dan akhirnya habis. Saat kapur barus ini berubah wujud menjadi gas, nah, terciumlah bau harum di udara. Itulah proses menyublim. Yang kedua yaitu penghablur atau mengkristal, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Nah, menghablur ini kebalikannya dari menyublim. Kalau menyublim padat ke gas, kalau menghablur dari gas menjadi padat. Nah, contohnya ini tidak bisa kita temui di negara kita. Biasanya kita menemukan ini di negara yang memiliki 4 musim, seperti musim salju ya. Karena kalau di kita, embun yang menempel pada daun itu ya mencair. Tapi kalau di negara yang ada musim saljunya dan saat musim salju, ditemukan embun itu beku di pagi hari yang menempel pada daun. Nah, embun beku itu seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Nah, hal itu terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Bisa lihat gambarnya ada di materi ajar ya. Seperti apa gambar tanaman yang ada embun bekunya itu. Nah, selanjutnya yaitu PPKN. Membuat daftar tugas individu. Nah, berhubung kita masih pembelajaran di rumah ya, tidak ke sekolah, jadi kita membuat kelompoknya dengan anggota keluarga kita. Nah, di sini ibu akan menugaskan kalian membuat makanan atau minuman yang mengalami perubahan wujud, entah itu mencair ataupun yang sudah dibahas sebelumnya ya. Contohnya ini membuat es krim. Es krim ini perubahan wujud dari padat ke cair. Nah, daftar tugas individunya misalnya kalian berkelompok dengan ayah, ibu, dan juga budi. Nah, ayah ini tugasnya membeli bahan untuk membuat es krim. Nah, kalau ibu yang mencampurkan semua bahan dan budi yang memasukkan potongan es dan garam. Nah, ini tuh termasuk daftar tugas individu. Nanti disediakan tabel, kalian menuliskan nama anggota kalian siapa saja dan tugasnya itu apa saja ya. Nah, selanjutnya itu matematika, mengkonversi satuan baku. Nah, di sini perhatikan. Pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Di sini ada 2 ya. 1, 2. Yang pertama 5.790 dan yang kedua 5.009. Nah, kita sesuaikan dengan satuan gram yang sesuai. Lihat di samping. 5.790 ini sesuaikan sesuai dengan yang 5 kg 9 gram atau 5 kg 790 gram. Coba. Mana? Ya, pintar. Kita tarik garis. Thread. Betul. Yang kedua berarti berapa?
5.009. Berarti 5 kilogram 9 gram. Tarik. Ingat, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ya. Kalau 2 kilogram sama dengan 2000 gram. Begitu seterusnya ya. 3 kilogram berarti 3000 gram. Seperti itu. Ingat, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Baik. Selanjutnya, ini soal cerita. Perhatikan. Ayah Ana membeli 2 kilogram es kering. Jika diletakkan di tempat terbuka, es kering makin kecil dan akhirnya menghilang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata es kering menyublim. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa 500 gram. Berapa gram es kering yang ayah telah berubah menjadi gas? Nah, mula-mula nih, diketahui berat es kering ini 2 kg. Berat es kering sisa 500 gram. Jumlah es kering yang menyublim adalah, nah, kita tulis 2 kg, 2 kg 500 gram. Ini kan satuannya berbeda ya, yang 1 kg, yang 1 gram. Kita samakan dulu satuannya. Ingat, 1 gram berapa? 1 kilogram berapa gram? Ya, 1000. 2 kilogram berarti 2000 gram. Ya, 2000 gram. Dikurangi berapa ini? 500 gram. Nah, ini udah sama ya satuannya, gram dan gram. Baru boleh kita hitung. Kita bisa menggunakan pengurangan bersusun pendek ke bawah. 2000 diambil 500. Misalnya 2000 diambil 500. Bersusun pendek ke bawah nih. 0 diambil 0, 0, 0 ambil 0, 0, 0 ambil 5. Kita pinjam ke angka 2. Pinjam 1. Jadi 10 diambil 5 berapa? 5. Sisanya tadi yang 2 ini kan dipinjam 1. Sisanya berarti 1. Kita turunkan. Hasilnya 1500 gram. Jadi jumlah es krim yang menyublim adalah 1500 gram. Matiin semuanya. Baik, selanjutnya yaitu ya pembahasan yang terakhir. Mengidentifikasi satuan waktu. Nah, di sini ada gambar jam. Tolong diperhatikan. Gambar yang pertama, lihat. Ini yang pertama ya. Dan ini yang kedua. Lihat. Yang pertama ini, di dalam jam ini ada 3 jarum jam. Yang jarumnya pendek ini menunjukkan jarum jam. Yang panjang ini jarum menit. Dan yang berputar terus setiap hari itu disebut jarum detik. Nah, lihat. Mengapa jarum yang pertama ini menunjukkan pukul jam 6:05? Kita lihat, jarum pendeknya ini menuju ke angka 6. Berarti betul, jam 6. Kemudian kita lihat jarum menitnya. Jarum menitnya ini ke angka berapa? 1. Kenapa? Tapi di sininya 5 ya, bukan 1. Mengapa? Nah, perhatikan. Dalam menit ini, kita hitungnya dari 1 sampai 12 ya. Tapi kita memulainya ini bukan 1, 2 nih. Kalau jarumnya ke angka 1 ini berarti bukan jam 6:01. Tapi kita mulai dengan angka 5. Nah,
Kalau jarum menitnya ini ke angka 2 berarti berapa? Kita tambahkan, ini berarti kelipatan 5. Semua dijumlahkan menjadi 5. Kalau jarum menitnya ke angka 2 berarti 10. Kalau ke angka 3 berapa? 10 tambah 5 berapa? 15. Kemudian ke angka 4, 15 ditambah 5 berapa? 20. Kemudian ke angka 5, 20 ditambah 5 berapa? 25. Kemudian ke angka 6, 25 ditambah 5 berapa? Pinter, 30. 30. Kemudian jarum panjangnya ke angka 7. 30 tambah 5 berapa? 35. Kemudian ke angka 8. 35 ditambah 5 berapa? 40. Begitu seterusnya ke angka 9 tambah 5, ke angka 10 tambah 5, 11 tambah 5. Sampai seterusnya. 40 tambah 5, 45. 45. Terus jarum menitnya ke angka 10. Berarti 45 tambah 5, 50. 50 tambah 5 berapa? 55. Yang terakhir, bila jarum menitnya ke angka 12 berarti 55 tambah 5 berapa? 60. Atau kita bisa bilang 00. Jam tepat. Ya. Makanya di sini tulisnya jam 6:05. Kita lihat yang gambar yang 2, jamnya. Jarum pendeknya ini menunjukkan ke tengah-tengah ya, antara 9 dan 10. Kita tulis jam yang sudah dilewatinya. Angka 9 atau 10 yang sudah dilewati jarum tersebut. Ya, 9. Maka ditulis 9. Nah, jarum menitnya ini ke angka berapa? 8. 8 berapa? Lihat. Lihat di sini nih, di sebelahnya. Tadi 8 berapa? 8, 40. Berarti betul. Jam 9:40. Begitu cara menghitungnya ya. Nah, pembahasan hari ini sampai di sini. Bila masih ada yang bingung atau belum paham, bisa bertanya sama Bu Ayu atau sama wali kelasnya masing-masing, atau bisa bertanya sama ayah bundanya. Boleh banget ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.